Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat jumpa lagi bersama saya di program pembelajaran Fisika Itu Mudah. Oke, kali ini kita akan membahas tentang hukum Newton dengan sub pokok bahasan hukum 3 Newton dan gaya-gaya penghubung seperti berikut. Ya. Nah, untuk selanjutnya perhatikan ya uraian dan bahasanya tiap sub pokok bahasan. Ya. Hukum 3 Newton. Nah, di sini ada balok ya atau benda, bisa bulat, bisa persegi, bisa berupa kubus, terserah yang penting ada benda ya. Nah, nanti benda ini punya massa ya. Nah, yang namanya punya massa pasti punya gaya berat ya. Nah, seperti ini ya. Nah, nanti akibat adanya gaya berat ini besarnya nah W sama dengan mg, Wg ya. Nah, nanti lantai akan memberikan gaya juga. Kemana arahnya? Arahnya adalah ke atas. Ya, seperti ini. Nah, sebenarnya antara gaya, nah ini disebut gaya normal ya. Sebenarnya antara gaya normal dengan gaya berat itu berimpitnya. Cuman di sini saya geser dikit supaya kelihatan. Nah, itu gaya normal datangnya dari mana? Datangnya dari bidang yang dikenai oleh balok atau benda. Ya. Nah, nanti definisinya bagaimana? Nah, definisinya cukup enteng ya. Nah, kita ambil seperti ini. Nah, ini disebut gaya aksi. Ini disebut gaya reaksi. Maka definisi dari hukum 3 Newton itu gaya aksi ya. Aksi itu sama dengan gaya reaksi ya. Enteng kan? Nah, atau ditulis gini aja, F aksi sama dengan F reaksi. Nah, di sini gaya aksinya adalah mg. Maka ditulis mg sama dengan, nah, gaya reaksi adalah normal. Gaya normal atau normal force. Nah, sehingga nanti diperoleh besar gaya normal itu sama dengan M kali G ya. Dah, gitu. Itu salah satu contoh ya. Nah, itu cukup pendek hukum 3 Newton. Nah, hukum 3 Newton itu kan dibawa di hukum 2 dan hukum 1. Tetap aja walaupun pendek ini tetap akan dibawa terus. Oke, lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, sekarang gaya-gaya penghubung. Gaya-gaya penghubung didefinisikan sebagai begini. Gaya penghubung adalah gaya yang timbul ya. Gaya yang timbul akibat adanya gaya utama atau gaya lain ya. Seperti yang tadi, gaya normal itu timbul akibat adanya gaya berat gitu, ya. Dan normal disebut gaya penghubung. Oke, lanjut. Untuk bidang datar maksudnya benda berada di atas bidang datar ya. Nah, seperti ini. Saya gambar ini saya bawa lagi ya, cuman beda warna aja. Nah, ini gaya berat yang tadi. Nah, ini gaya normal juga yang tadi. Ya. Sekarang untuk bidang miring, untuk bidang miring, gambarkan seperti ini, ya. Sudut kemiringannya taruh theta. Nah, ini bendanya. Nah, ini gaya beratnya. Nah, ini gaya normalnya. Nah, nanti untuk sekelas SMA itu yang diuraikan adalah gaya berat. Nah, kenapa? Karena nanti ini dianggap sumbu X. Bidang miring itu dianggap sumbu X ya. Untuk bidang yang yang tegak di sini itu sumbu Y. Nah, jadi nanti ini tidak, yang sementara tidak dipakai ya. Tapi nanti kalau soalnya soal KSN atau ESN dulu, ini justru sumbu X-nya tetap yang bawah, sumbu Y-nya tegak lurus terhadap bidang datar itu ya. Nah, itu nggak jadi masalah ya, pasti yang namanya atlet pasti dilatih dulu bagaimana cara mengerjakan soal. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita jawab yang ini. Bagaimana gaya normal untuk bidang datar? Maka gunakan yang ini. Sigma F Y sama dengan 0. Kenapa pakai Y? Dia bekerja pada semu Y ya. Ini bekerja pada semu Y. Nah, berarti tinggal normal dikurangi W sama dengan 0.
Atau normal sama dengan W. Nah, kalau sudah bisa tidak perlu lewat sini lama ya. Langsung aja M kali G. Ini gaya normal untuk bidang datar. Nah, sedangkan untuk ini ya, untuk bidang miring, uraikan jadi dua komponen. Ya. Tuh. Tuh ya. WX. Nah, nanti bisa diturunkan. Komponennya berapa gitu ya. Komponennya berapa nilainya gitu ya. Nah, kita jawab. Nah, sekarang untuk sumbu X, maka ini yang berlaku. Maka WX itu tinggal W, ya sorry, W sinus theta. Kenapa sinus theta? Nah, kalau ini theta, ini berarti yang sama dengan theta adalah ini, ya. Nih, panjang nih perjalanannya panjang nih, perjalanannya. Oke. Nah, kayak gini aja. Kenapa sini bisa theta tuh? Nah, ini kita buat garis aja. Garis yang sejajar dengan yang ini. Yang ini. Sejajar. Udah? Kalau ini theta, ini pasti theta. Kenapa? Karena berseberangan. Nah, berarti buat lagi garis yang sejajar dengan bidang datar ini. Nah, di sini ya. Gitu ya. Tuh. Ini contoh ya. Ini theta berarti ya. Ya, theta. Theta ini bukan. Kenapa? Ini 90 derajat dari sini ke sini itu. 90 derajat ya. Berarti ini theta, ini bukan, ini pasti theta. Itu cara menjelaskan ke teman kalian yang ada di sana yang tidak menemukan video ini. Nah, WX ya itu sama saja dengan mg sinus theta. Perhatikan ini. Ini adalah gaya gravitasi yang menyebabkan balok ini kemungkinan meluncur dengan kecepatan dan percepatan tertentu ya ke bawah ya. Itu. Nah, sekarang untuk sumbu Y. Nah, untuk sumbu Y, nah kita cari WY berapa nilainya? Itu tinggal mg ya atau W ya, cos theta ya. Ini komponen-komponennya. Oke, seperti itu jawabannya ya. Lanjut ke pembahasan berikutnya. Jadi nanti gini aja ulangi. Gaya normal untuk bidang datar itu mg. Gaya normal untuk bidang miring berarti mg cos theta. Saya tulis lagi yang ini ya, kelewat nih. Berarti normal itu sama dengan mg cos theta ya. Bisa theta, bisa apa, terserah. Yang penting ada sudutnya. Gitu ya. Oke, lanjut. Nah, ini ada soal ya. Sebuah balok bermasa 10 kg disimpan di atas bidang miring seperti pada gambar di bawah. Tentukan komponen gaya yang bekerja pada balok. Nah, maksud komponen itu yang tadi, WX, WY. Ya, udah. Jawab ya. Ini uraiannya. Saya tampilkan video-video ke sini itu yang pakai drawing atau pakai tab dan yang pakai komputer. Jadi biar gabungan lah. Ya. Nah, seperti ini ya. Gaya berat, ya. Gaya normal, gaya berat yang di uraiannya, ini gaya berat uraian juga WX. Ya. Nah, sekarang kita tinggal jawab ya. Tentukan komponen gaya yang bekerja pada balok. Ya, langsung aja kita jawab. Jadi nanti gini. Nah, langsung aja di sini. WX itu berarti W sinus theta atau kalau sudah bisa mg sinus theta. Nih. Berarti 10 nih, 10 tulis aja dulu 10 sinus 30. Nah, ini berarti 100 kan? 100 kalikan setengah. Tolong yang belum hafal sinus kosinus ini harus hafal ya. Saya harus nanti akan dibawa terus panjang kita mempelajari fisika gitu. Nah, kalau tidak apa ya udah. Jadi kita kontraknya jangan ke jurusan IPA dulu. Nah, udah lanjut. WY berarti ini langsung aja mg cos theta ya. Nah, atau di sini udah langsung 100 kalikan cos 30. Berarti ini 100 kalikan
setengah akar 3-nya. Nah, berarti 50 akar 3 Newton. Nah, gaya normal ini normal. Kalau ini mah Newton ya, ini normal, ini Newton. Nah, makanya kita ngomongnya gaya normal. Itu sama saja dengan 50 akar 3. Oke, seperti itu jawabannya. Lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, tegangan tali. Nah, tegangan tali diberi notasi T. Asalnya dari mana? Rope tension. Tegangan tali. Rope tension. T-nya tension, tegangan. Nah, ini ada balok. Nah, biasa bermassa M, berada di atas lantai dulu. Nah, kemudian balok ini kayak saya ikat dengan tali, tapi talinya kan belum tegang seperti ini. Ya, ya di sini ya numpuk ya. Nah, cuman gambarnya kan nggak bisa numpuk. Kemudian ditarik misalkan ya, atau diorekan dulu gayanya. Ini MG sama W ya. Nah ini T. Ya. Jadi ketika ditarik ke arah atas misalkan, maka tali tegangannya ke atas. Akibat apa? Akibat ini gaya beratnya ke bawah. Ya, jadi nanti boleh dikatakan ini gaya berat itu aksi, ya ini reaksinya. Oke. Nah sekarang bagaimana balok ini jika ditarik ke atas dengan percepatan A? Bagaimana kalau balok ini turun ya dengan percepatan A? Bisa sama, bisa beda. Nah nanti ini aplikasinya kemana? Ke lift ya, lift. Nah sekarang pertanyaannya berapa tegangan tali? Nah pada saat naik dan pada saat turun itu pasti beda. Oke. Nah sekarang kita jawab ya. Saat naik, pada saat naik atau balok diangkat atau ditarik ke atas saat naik, nanti berlaku ini ya. Dia yang memberi gaya, dia yang melawan gaya ya. Gaya tegangan tadi. Jadi nanti ini penyebab dan yang melawan. Nah, kenapa? Karena sesuai dengan percepatan ini ke atas ya. Nah, nanti di sini berlaku hukum Newton yang kedua gitu ya. Maka sigma M sama dengan M kali A. Gitu ya, ingat ya. Hukum 2. Nah, di sini yang membuat gerakan adalah T. Maka tulis aja dulu T dikurangi W sama dengan M kali A. Nah, T dikurangi M kali G sama dengan M kali A. Nah, untuk tali yang digerakkan ke atas, untuk balok yang digerakkan ke atas, berarti MG plus MA. Jadi, jawabannya gitu. Kalau benda yang ditarik ke atas tegangan tali berarti Mg plus Ma. Ya. Saya hapus dulu ini ada. Nah, ya. Oke. Tulis lagi. Sama, hampir sama nih. Nah, kemudian pada saat turun. Saat balok turun, tidak usah tulis balok, di sini udah ada balok. Saat turun. Ya. Nah, berarti berlaku juga hukum Newton. Maka sigma F sama dengan M kali A. Ya. M kali A. Nah, di sini yang membuat gerakan adalah W. Berarti W dikurangi T sama dengan M kali A. Nah, pindah ruas ya. Berarti T dipindah ke sana. Jadi positif. Ini W dikurangi M. MA ya. Nah, tegangan tali boleh ditulis MG dikurangi MA itu ya. Nah, ini untuk benda saat turun ya. Ingat, turun dikurangi naik ditambah. Berarti kalau naik berarti T sama dengan MG plus MA. Kemudian kalau turun berarti T sama dengan MG min MA. Gitu ya. Ingat ya. Nah, nanti ini akan dipakai sampai ke pokok bahasan kesetimbangan benda tegar di kelas 11 ya, atau kelas 2. Oke, lanjut. Nah, di sini ada soal yang kedua. Oke. Nah, lihat aja. Nah, ini misalkan balok yang tadi digantung
menggunakan tali, kemudian ujung lainnya diikatkan ke atap lip. Bayangkan bisa kita bisa menggantungkan balok di atas lip ya, atau di atap lip. Bayangkan saja gitu ya. Nah, pertanyaannya, tentukan tegangan tali saat lip naik dengan kecepatan konstan, B-nya naik dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat, kemudian C turun dengan percepatan 3 meter per detik kuadrat. Oke, kita jawab ya. Kita jawab. Nah, kalau mau diuraikan bolehlah. Ini berarti mg ya. Ini mau gambarnya jelek. Nah, emang jelek ya. mg, ini tegangan talinya ke atas. Ya, T. Nah, sekarang kita jawab nomor A. A, naik. Naik dengan, ya, singkat aja, kecepatan konstan. Nah, kalau kecepatan konstan berarti A-nya sama dengan 0 ya. Nah, kita punya rumus di depan tadi bahwa, nah kalau essay kalian boleh nulis gini, sigma M sama dengan M kali A ya. Tapi nanti ujung-ujungnya gini, T sama dengan MG plus MA-nya. Boleh plus, boleh min. Kenapa? Karena di sini A-nya 0, mau min juga 0 ya. Nah, T sama dengan, nah tinggal masukkan 8 kalikan 10 ditambah 8 kalikan 0. Nah, berarti hasilnya adalah 80 Newton ya. N itu Newton ya, ngomongnya T sama dengan 80 N ya. Nah, ngomongnya gini, tegangan tali itu besarnya 80 Newton ya. Biar agak keren dikit ya. Nah, nomor B, naik. Naik dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat. Nah, kita punya rumus ini, sigma F sama dengan M kali A. Nah, kalau naik itu berarti tinggal MG, ini pasti hilang. MG plus MA ya. Nah, masukkan MG 8 kalikan 10 berarti 80 ya. 80 ditambah 8 kalikan 2. Nah, berarti 80 ditambah 16. Berarti ini 96 Newton ya. Pada saat naik. Pada saat turun berapa? Nomor C. Ini saat turun. Saat turun dengan percepatan tadi itu 3. Ya. 3 meter per sekon kuadrat. Nah, berarti pakai aja ini dulu sigma F sama dengan M kali A. Maka ujungnya pakai ini. MG min MA ya. Nah, nanti diperoleh bahwa M-nya adalah 8, berarti 80 dikurangi 8 kalikan 3 ya. Ya. 80 dikurangi 24. Nah, udah. Berarti 56 Newton. Nah, kok beda ya? Pasti beda. Nah, untuk menghindari kecelakaan, nah ini biasanya diaplikasikan ke lift ya. Lift. Untuk menghindari kecelakaan, tidak ada lift yang bergerak dengan percepatan ya. Baik turun maupun naik. Jadi nanti kecepatan konstan. Kenapa? Nah, jawabannya gini. Kalau ada percepatan, berarti nanti tali pengikat lift itu akan ada atau akan memiliki tegangan maksimum ya dan tegangan minimum. Yang bahayanya adalah tegangan maksimum. Itu bisa putus tali pengikatnya ya. Gitu. Maka lift biasanya turun dan naik dengan kecepatan konstan. Ya. Oke, seperti itu. Dan lagi begini, kalau lift naik dengan percepatan tinggi, maka nanti darah dari orang-orang yang menggunakan lift akan tertarik ke arah bawah, ke arah kaki gitu ya. Maka otak nanti akan kekurangan darah gitu ya. Itu seperti itu ya. Maka nanti konstan saja naik turunnya. Oke. Lanjut ke pembahasan berikutnya. Oke, gaya gesekan, friction force. Friction force. Nah, gaya gesekan juga sama. Gaya yang bekerja pada benda-benda yang bersentuhan. Ya. Ini gambar tadi saya ambil lagi. Ya. Agak cepat ya. Nah, saya tarik misalnya dengan gaya F.
Nah, ini gaya normal. Nah, gaya normal itu mendekati F, ya. Karena peluangnya benda ini pasti terbaliknya ke arah kanan, searah dengan F, ya. Oke. Nah, sekarang gaya gesekan. Gaya gesekan itu semua di permukaan ini, ya, permukaan ini. Itu. Jadi kalau nanti digambarkan ya, digambarkan lagi. F-nya F kecil ya, F kecil. Nah, sekarang untuk bidang miring. Jadi ada bidang datar, ada bidang miring. Yang tadi ya, saya bawa lagi. Nah, ini juga sama. Norma ini seharusnya ke arah ke sini, ke arah geser ke arah bawah ya. Ini MG sin ya. Ini MG cos. Nah, gaya gesekannya kemana? Gaya gesekannya pasti ke atas. Nah, sekarang ada fungsinya nggak gaya gesekan? Pasti ada. Sesuatu pasti ada. Nah, fungsinya apa? Nah, fungsinya nanti saya terangkan ya setelah kita bahas rumus-rumusnya ya. Nih. Ketika benda ditarik dengan gaya F, boleh begini gambarnya ya. Boleh gambarnya gini. Ini ya, hapuslah. Nah, ini gambarnya kayak gini misalnya. Ya. Nanti ini gaya F, ya. Ini berarti gaya berat. Ini berarti gaya gesekan ya. Nah, ini berarti gaya normal ya, normal pos. Nah, nanti di sini berlaku gaya gesekan ya. Gaya gesekan berapa katanya. Nah, boleh ditulis seperti ini. Ya. Gaya gesekan secara umum itu sebanding dengan gaya normal ya. Nah, gaya gesekan itu sama dengan mu n ya. Mu n. Mu itu apa? Koefisien gesekan. Nanti n-nya diambil dari ini. Nah, n-nya bidang datar atau bidang miring. Kalau bidang datar berarti m kali g ya. Nah, kalau bidang miring berarti n-nya adalah mg cos theta. Gitu ya, kayak gitu. Nah, balik lagi ya. Tuh. Jadi nanti, nah di sini ada gaya gesekan. Gaya gesekannya ada dua jenis, sorry, belum lanjut ya. Belum lanjut. Nah, ada dua jenis. Ini notasinya F kecil gitu ya. Nah, nanti ada gaya gesekan. Ada gaya gesekan statis. Ya. Atau statik, ada gaya gesekan kinetik. Kinetik itu apa? Kinetik itu yang bergerak. Nah, jadi contohnya adalah ban mobil yang sedang bergerak. Kemudian kita lagi berjalan pakai sepatu, pakai sendal, itu berarti salah satu diam. Jadi ada yang dua-duanya diam, ada yang satunya diam ya. Nah, itu berarti ada statik, ada kinetik. Oke, seperti itu ya. Nah, mau statik mau kinetik itu rumusnya sama. Seperti ini ya. Gitu. Oke, lanjut ke bahasan berikutnya. Nah, soal nomor 3, ini aplikasi dari koefisien gesekan ya. Oke. Koefisien gesekan. Nah, pertanyaannya sekarang begini. Sebuah balok masanya 4 kg berada di atas lantai kasar dengan koefisien setengah ya. Nah, kita jawab ya. Gambarkan. Ya, gambarkan. Kayak gini lah gambar gak usah bagus-bagus lah. Yang penting dapat menolong kita untuk berpikir jauh ya. Ini MG ya. MG ini gaya gesekannya ke sini. Nah, ini gaya normanya mendekati F ya. Gitu. Ya. Nah, pertanyaannya sekarang ini. Jika ini 30 Newton, ya, di 30 Newton gayanya. Nah, tentukan gaya gesekan, percepatan balok, kemudian kecepatan balok detik kelima. Ini udah merambah ke GLBB. Nah, kita jawab yang ini. Ya, kita jawab ini. Gaya gesekan. Ya. Gaya gesekan itu mu n. Nah, karena bidangnya datar, ya. Bidangnya datar itu tinggal mu
mg ya. Masukkan nih, setengah kalikan 40. 4 kali 10 ya. Ini berarti 20 Newton. Nah, terus ini jawabnya gaya gesekan. Nah, sekarang pertanyaannya B. Nomor A ya. Nomor B sekarang. B percepatan. Percepatan, akselerasi. Nah, percepatan gunakan rumus ini. Sigma M sama dengan M kali A. Nah, di sini tidak berlaku lagi T sama dengan. Nah, nggak berlaku. Kenapa? Karena ini beda lagi ya. Beda lagi. Maka tinggal F dikurangi F kecil sama dengan M kali A. Lihat gambar yang ini ya. Nah, lihat gambar. Nah, F-nya berapa? Di sini ada 30 Newton. 30 dikurangi. Nah, gaya gesekan yang ini 20. Nah, masanya berapa? Masanya ada di sini 4 kg. Berarti 4 A ya. Oke. Jadi nanti dari gaya mau ke gerak itu tetap cari A. Ini berarti 10 sama dengan 4 A. A sama dengan, ini agak banyak yang tidak bisa kayak gini. Ada yang 4/10, ada yang 10/4 gitu ya. Nah, jawabnya 10/4. Itu 2,5 meter per sekon kuadrat. Gitu ya. Nah, gampang kan? Nah, sekarang nomor C, ditanyakan kecepatan detik kelima. Kecepatan ya. Kecepatan berapa? Ya. Nah, velocity. Ya, velocity. Nah, berarti V sama dengan V0 atau Pt sama dengan V0 plus A kali T ya. Nah, P0-nya kan di sini tidak ada. Wah, ini udah ya. 0 ditambah 2,5 kalikan 5 ya. Berarti ini berapa? 125 dibagi 1000 berarti 12,5 meter ya per sekon. Nah, kalau ditanyakan jarak berapa? Ya, jarak juga pakai ini aja. Setengah A T kuadrat ya. Jadi tinggal setengah kalikan 2,5 ya. Kalikan dengan 25 ya. Gitu ya. Dari mana 25? 5 kuadrat ini. Oke, berarti 625 atau 62,5 dibagi dengan 2 ya. Nah, berarti 31,25 meter gitu ya. Itu untuk jarak detik kelima kalau ditanyakan ya. Oke. Nah, itu pembahasannya. Soal yang keempat. Nah, ini ada bidang miring ya. Bidang miring dengan kemiringan 37 derajat. Ya. Tuh. Nah, pertanyaannya, gaya gesekan. Kita gambar dulu ya. Kita gambar dulu. Ini bidang miring. Ini balok sajalah yang enteng ya. Ini theta. Ini gaya berat. Mg. Nah, ini gaya berat terhadap sumbu apa? Mg cos ya. Theta yang ini Mg sin theta. Nah, normalnya ke sini. Tengahnya normal ya. Nah, gaya gesekan nyantik ke atas. Kenapa ada gaya gesekan di sini ya? Karena di sini diketahui koefisien gesekan. Oke. Sekarang gaya gesekan. Nomor A ya. Gaya gesekan atau friction force ya. Itu F langsung mu N. Nah, udah tinggal mu M G cos theta ya. Nah, tinggal masukkan setengah kalikan 40, 4 kali 10 kalikan cos 37 ya. Nah, nanti diperoleh 20 kalikan cos 37. Ah, datang lagi 4/5. Berarti gaya gesekan berapa? Gaya gesekan itu 2 ada dulu 16 Newton ya. 16 Newton. Oke. Nah, sekarang ditanyakan percepatan. Percepatan nomor B ya. Nomor B percepatan. Waduh, tar dulu. Saya perbaiki dulu biar agak enak dipandang ya.
Nah, percepatan ya, maka sigma F sama dengan M kali A ya. Nah, lihat gambar yang ini. Yang ini ya. Lihat gambar. Berarti F dikurangi F kecil sama dengan M kali A. F yang ini adalah ganti dengan MG sin ya. Jadi MG sin theta dikurangi F sama dengan M kali A. Ini sebenarnya ada rumus cepatnya. Nanti dibahas di slide berikutnya. Nah, MG-nya adalah 40. Kemudian sinus 37 dikurangi dengan F. F-nya tadi udah dapat 16 ya. M-nya adalah 4 kg. Ya. Maka ini 40 kalikan 3/5 dikurangi 16 ya. 4A. Nah, berarti nanti 4A sama dengan, nah ini coret ya dengan ini 8 kali 4, 24. Berarti 24 dikurangi 16. Pola ini A sama dengan, ini berapa? 8 ya. 8/4 ya. Yap. Ini berarti 2 meter per sekon kuadrat. Itu percepatan balok ketika meluncur. Yap. Nah, lanjut. Nah, sambungan dari soal nomor 4 tadi. Nah, sekarang kita tinggal nyari nomor C. Nomor C. Nah, nomor C itu karena di sini kecepatan awalnya tidak ada, maka C kecepatannya berapa untuk detik ke 5. Tinggal Vt sama dengan V0 plus A kali T ya. Ininya 0 ditambah tadi 2 kalau nggak salah ya, kali 5 ya. Ini berarti 10 meter per sekon ya. Gitu. Nah, sekarang bagaimana cara mencari percepatan dengan cepat ya? Nah, begini. Saya ulangi lagi ya. Ulangi slide yang awal. Yang ini ya. Ini MG sin theta, yang ini F. Berarti nanti untuk mencari percepatan tinggal MG sin theta dikurangi F. Ya, kayak ini. Oke, saya tulis lagi. Nah, ya. Nah, berarti untuk mencari percepatan secara cepat begini. Sigma F sama dengan M kali A ya. Nah, di sini yang membuat gerakan adalah MG. MG sinus theta dikurangi F sama dengan M kali A. Nah, F-nya sendiri bisa diganti MG sin theta dikurangi mu MG cos theta ya, sama dengan M kali A. Nah, coret M-nya G sinus theta dikurangi mu G cos theta sama dengan A. Nah, udah. Berarti A sama dengan dalam kurung G kurung sinus theta dikurangi mu cos theta ya. Nah, itu untuk yang kasar ya. Kasar. Nah, untuk yang licin, A sama dengan G kurung, oh jangan pakai, bolehlah. G sinus theta dikurangi licin, itu berarti 0 ya. Kali cos theta. Nah, oke. Siapa dulu? Kali cos theta. Ya. Cos theta. Dah. Nah, berarti nanti karena ininya 0 ya udah, maka percepatan untuk benda yang meluncur di atas bidang miring licin tinggal A sama dengan G sinus theta ya. Ini khusus untuk yang licin ya. Gitu. Nah, kapan ini digunakan? Ketika kalian menghadapi soal-soal pilihan ganda, oke? Kalau esai tidak boleh menggunakan rumus ini, ya. Oke, itu pembahasan soal-soal gaya hukum 3 Newton dan gaya-gaya penghubung. Oke. Next video latihan soal hukum Newton. Jadi nanti kita berlatih di soal-soal ya.
Nah, sama ya seperti yang dulu. Jika video ini bermanfaat untuk kalian, eh, tinggalkan pesan Anda berupa like, komen, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya yang akan diuploadkan oleh saya. Serta share ke teman Anda ya, supaya mereka juga ikut mempelajari dan ikut memahami apa itu hukum Newton dan apa itu aplikasinya bagaimana gitu. Oke, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf, di sini masih sederhana.